ko angka taudenan ritalung ngeso, maka pasti dia akan mati. Begitu juga orang yang tidak memberi makan kepada ruhnya selama 3 hari, ruh itu pun akan mati. Makanya perlu diisi dengan zikir la ilaha illallah, dibaca itu, atau salawat kepada Nabi. Zikir yang paling simpel itu salawat, tidak butuh ijazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita, Ibu Lurah Matiro Taparang beserta seluruh staf yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomalabita, Bapak Ketua Panitia Pelaksana beserta seluruh jajarannya, para dewan pengurus masjid, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, dan tanpa terkecuali seluruh tamu undangan dan ibu-ibu majelis taklim. Mudah-mudahan kehadirat tamana hilalan nayawan niwe untuk peringati salah satu kegiatan yang sampai hari ini selalu diperdebatkan di kalangan umat Islam. Angka dena maulu, angka tomam maulu. Ada yang menganggap bid'ah dan ada yang menganggap sunnah. Saya harus menyampaikan duduk permasalahannya. Sitonganna iero taude enam maulu adalah orang yang cinta kepada Nabi dan sangat hati-hati dalam ibadah. Sedangkan iero taumam maulu'e juga sangat cinta kepada Nabi dan ingin memperbanyak amaliyah di hadapan Allah. Jadi situnganna itu tidak jauh beda. Ya rode'e na maulu na puji nabitta na yakia mitaui pakang kajama-jamang ya de'e na runtu idasar mutlakna ukwilalanna hadesae. Sedangkan ia rotau maulu'e na puji to nabitta dan memperbanyak amaliyah ia wadinge nasabari na ipuju kupong Allah Ta'ala si bawa nabitta. Jadi ya kota pahang ya roh, maka insyaallah ditapangewang. Apa ada orang yang tidak bermaulid karena menganggap bahwa tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, sedangkan yang bermaulid mengatakan tidak melakukan karena nikmat yang paling besar adalah ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kuya yaitu law imam maulud silahkan, yang tidak bermaulid silahkan. Yang dilarang dalam agama adalah saling mencelah. Apa namotu loki mamaulu na perewa ki pauja itawe capu mati apalah maulita. Makanya saya minta mudah-mudahan kita semua menempuh jalan yang terbaik. Nah sebab magai yokwilalanna agamata tidak bisa kita lepas dari perbedaan pendapat. Makanya sementara kita duduk mendengarkan ceramah upasangi, kita sambil bersalawat kepada Nabi. Jadi rukilalanna kita salawat kimat teru sudah tudangi mangkalinga ceramah, karena sebenarnya bulan Maulid adalah bulan kita harus memperbanyak salawat. Jadi tapi gawi salawat loku Nabi tak, bahkan kita bisa mengucapkan salam langsung kepada Nabi. Betulan diucapkan salam langsung kepada Nabi, tapi yang kita salami adalah nama rahasianya Rasulullah. Angka kedua asal rahasia Nabi tak. Yang pertama adalah Taha, yang kedua adalah Yasin. Makanya itu di dalam
Salawat itu ada. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Kemudian salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Taha dan Yasin itu adalah nama rahasianya Rasulullah. Siapa yang mengucapkan itu dan memberi salam kepada Nabi, maka nurun Muhammad itu akan menjawab salam itu. Itu penjelasan para ulama. Makanya Imamul Ghazali sering membaca kalimat ini, Taha dengan Yasin, sehingga beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu kurang lebih 200 hadis ilalanna. Tidak dia tulis hadis itu kecuali dia hadapkan kepada Nabi. Pura itanai pokok santrinna muridna. Imamul Ghazali bertanya, saya mendapati banyak hadis di dalam kitab Ihya yang tidak pernah disampaikan oleh ulama sebelumnya. Jadi podangi Imamul Ghazali ko santrinna maka damega hadde sauruntu okwilalanna kita ya Ulumuddin denang kana rampe tau pandrita rioloh. Kenapa bisa ada di dalam kitab tahu ini? Aganasang Imamul Ghazali, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya hadapkan kepada Nabi. Nanti Nabi mengatakan, saya yang mengatakan itu, baru saya tulis itu hadis. Berarti kurang lebih 200 kali Imamul Ghazali bermimpi ketemu Nabi ketika dia menulis kitab Ihya Ulumuddin. Makanya sungguh sangat beruntung ketika kita mampu bermimpi ketemu Rasulullah. Tapi ketahuilah, ini penting saya ingatkan, maka dari situ ngena Imamul Ghazali adalah salah satu ulama sufi yang punya guru mursyid yang jauh antara kelahirannya dengan kematian mursyidnya. Angkap kudalanna kita ni Imamul Ghazali, dia hanya tulis guruku, tapi tidak ada namanya. Magina degaga asanna, karena sebenarnya gurunya itu adalah orang yang sudah ratusan tahun wafat, tapi Imam Ghazali masih bisa belajar sama orang yang telah wafat itu. Ia natu masukna pasanna guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar, maka dia kongka tahu pandrita tahu tu minon rui mak guru, maka dia belum ulama. Ia panayasa tahu pandrita nareko oki tahu matewe mak guru. Artinya orang yang sudah wafat dia bisa tanya. Itulah sehingga Imamul Ghazali banyak pendapat-pendapat dia tahu, tapi itu dia dapatkan dari orang yang sudah 100 tahun wafat sebelum Imamul Ghazali lahir. Ya natu ampai Pak Bu, kita diminta datang menziarahi makamnya para ulama kita. Guru Tasada di sini ada Tosora, ya. Ini salah satu ulama, gurunya Wali Songo, berada di Kabupaten Wajo, dan banyak orang tidak tahu itu. Saya kemarin diberitahu oleh Guru Tak bahwa ada satu waliullah yang ada di Kabupaten Sidrap, dan dia merupakan ulama dari Hadramaut, dan ternyata ditelusuri dan ditemukan ulama itu disebut dengan Sayyid Karamah. Ternyata bisa komunikasi dengan orang yang sudah wafat. Salah satu ulama kita di Sulawesi Selatan ini ada yang sudah mampu komunikasi dengan orang yang sudah wafat, sehingga dia komunikasi batin dan dia memberitahu cucuku ada di sini, dan dia cari makamnya dan ternyata ketemu. Itulah hebatnya ulama-ulama kita dari Nahdliyin. Yana tu ampai Pak Bu, saya selalu wasiatkan loki masyarakat buruk ya kongka gurut ki buruk na gurut ta saada almarhum al-maghfurlah. Loki syaraili magai loki bacangi Fatihah ya kupure baca Fatihah ilau dongi di atas makamnya itu kita berdoa ipung talingi baraka anak-anak
anak dan keturunanku sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Jadi ya sengge bertawassul tomillau dongo kupuang Allah Ta'ala supaya ya lengi nikmat yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama. Jadi itu ampai kong katau pandrita mate na tolos syareki burukna, yang dilakukan adalah usahakan kita bacakan Fatihah, ya kupure baca Fatihah, kita doakan, kemudian kita berdoa kepada Allah. Ibu talengi baraka anak-anak dan keturunanku aja tak ada anakku. Itu terlalu pendek. Anak-anak dan keturunanku. Anak dan keturunan itu adalah cucu sampai cicit ke belakang. Makanya banyak ulama itu anaknya tidak menjadi ulama, tapi cucunya yang menjadi ulama karena doanya sampai dia mengatakan anak-anak dan keturunanku. Jadi saya sampaikan ini penting. Kalau ki masyarakat kuburu, koki buruk atau pandrita, lakukan doa itu. Minta, ya Allah berikan keberkahan anak-anak dan keturunanku sebagaimana engkau memberikan berkah kepada ulama ini. Aja pasti balikan karena tawassul dengan tawassut itu beda sedikit. Ya kau tawassul seperti itu, kalau tawassut langsung minta. Biasa di Indo upa puang nganu pasalama ya pumu. Itu yang tawassut dan itu yang tidak boleh. Jadi kita bedakan. Makanya kalau mau mengikuti Nabi, mau mengikuti sunnah Nabi, banyak yang teriak kita harus mengikuti sunnah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi itu yang harus dicontoh. Maka saya minta lakukan ziarah kubur pada malam Jumat dan datang ke kuburan sendiri sekitar jam 2 malam sampai menjelang subuh. Itu sunnah Nabi. Biasa nih lo ziarah kubur wani Jumat atau 2 wani bu sendiri, bukan berombongan. Nabi itu datang ke kuburan baki sendiri. Dia datang tengah malam menjelang subuh baru dia pulang. Itulah ziarah yang sesungguhnya. Belum berani. Iya, Uimah saja takut apalagi kita. Gitu. Makanya kenapa para ulama itu di Jawa dijaga makamnya, diperbaiki di sekitarannya supaya orang bisa duduk tenang mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, setiap malam Jumat ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Itu hadis sahih. Jadi itu tahu matewe iparewa orang mati muslim dikembalikan ruhnya pada setiap malam Jumat ke kuburannya, bukan ke rumahnya. Mega tahu salah paham nasangi rewa lo bolana sehingga mapatuati ukuyawana aden nakuan di Jumat. Deto gago kuwajo makoro ada. Mestinya setiap malam Jumat kita datang berziarah di makam sekitar jam-jam 1 malam. Kita berziarah mendoakan magai karena ruhnya orang yang meninggal itu dikembalikan oleh Allah setiap malam itu. Ya kongka bola melo talawi masyarah biasa pun nana bola ipodang maka da aswaga tangka kobolata. Kalau mau ketemu mesti ditanyakan hari apa engkau ada di rumah. Makanya ketika dia mengatakan hari Jumat, nanti hari Jumat kita datang supaya kita bisa ketemu. Makumati itu kotomelo masyarakat kubur. Kalau ingin ketemu ruhnya orang yang meninggal, maka lakukanlah pada malam Jumat. Itulah sehingga Nabi diminta berziarah pada malam Jumat. Terpaham nih? Persoalannya dimengerti, tapi melakukannya itu yang persoalan kedua. Makanya saya wasiatkan kembali, upasangi, seandainya doa sudah cukup kepada orang yang meninggal, dikenek gena ipak dongangin lokoto matewe, maka Nabi tidak usah diminta menziarahi kuburan. Nah sebab magai, kurang apa doanya Nabi? Kurang apa? Doanya mustajabah. Ketika dia di rumahnya meminta, pasti Allah mengijabah. Tapi dia diminta datang ke kuburan. Kenapa? Karena itu salah satu sunnah yang dinampakkan oleh Rasulullah. Jadi ya kong tahu deh panaule lo masyarakat kubur tangga bening, maka dia termasuk belum sempurna mengikuti sunnah Nabi.
Eupui di kong kataloki buru etanga beni. Biasa kita lo mapurkas. Jadi nomor. Ini jadi masalah. Kenapa? Sebenarnya itu yang hilang kita di umat Islam, khususnya di Sulawesi Selatan. Itu yang hilang. Saya beberapa hari yang lalu mendatangi makam Pangeran Diponegoro, juga mendatangi makam Syekh Yusuf Al-Makassari dan Datuk Ribandang yang ada di Makassar, dan beberapa makam-makam para ulama. Dan ternyata yang paling enak memang berziarah adalah di malam hari. Makanya mereka tahu Pandrita Narekomate dia dimakamkan di samping pondoknya, di masjid dekat pondoknya. Kenapa? Supaya orang mudah menziarahinya. Makanya mestinya di Kabupaten Wajo ini pemerintah harus bergerak untuk membeli satu tanah, dia simpan khusus untuk pemakaman para ulama. Jangan sampai ulama kita dicampur dengan orang biasa di pemakamannya. Mestinya dibikinkan makam khusus untuk ulama-ulama kita. Ketika wafat dimasukkan ke sana sehingga orang mudah menziarahi ulama kita. Kenapa? Karena sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, dia selalu hidup. Itulah sehingga kita masih membutuhkan pertolongan dari Allah, juga berkahnya para alim, ulama, muazziz kita yang telah wafat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya kalau kita ukro masyarakat banyak berziarah ke kubur, maka pasti dia tidak terlalu cinta dunia karena lebih banyak mengingat kematian. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Magi umat Nabi ta makokona menjadi banyak masalah karena mereka lebih banyak mengejar dunia, tapi dia lupa dengan kematian. Sibuk memperbaiki semua, alis dicetak sedemikian rupa. Kalau mau ke pengantin matanya bisa warna biru, besoknya warna kuning. Iya, gaya na tahu mako papa. Madari tasela ngamite makunrei. Hari Senin dilihat matanya warna coklat. Hari Selasa matanya warna biru. Ternyata ada namanya lensa mata. Ini karena model semua di depan ini, tapi yang di dalam ini tidak pernah diperbaiki. Makanya itulah Imam Ghazali mengatakan, ya ko angka taudenan ritalung ngeso, maka pasti dia akan mati. Begitu juga orang yang tidak memberi makan kepada ruhnya selama 3 hari, ruh itu pun akan mati. Makanya perlu diisi dengan zikir la ilaha illallah, dibaca itu, atau salawat kepada Nabi. Zikir yang paling simpel itu salawat, tidak butuh ijazah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau mau ambil salawat yang paling sempurna, tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu sampai fil alamina innaka Hamidun Majid. Itulah salawat yang paling sempurna. Di dalam salah satu kitab dijelaskan, siapa yang membaca mendawamkan 7 kali. Ini angka 7 perlu juga kita tahu. Saya sering, ini pribadi Bu, saya pernah ngaji sama guru Tekeh Halik Hasan. Saya itu kalau bawa uang, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Ya, jadi biasa itu kalau saya bawa uang, kalau jalan, kalau bukan 700.000, biasa 70.000. Saya selalu berusaha untuk mengambil angka 7 itu. Makanya orang angka tema nakka panitiata, saya tidak terlalu mau membahas panjang lebar. Yang jelasnya Nabi luar biasa. Nasabah magai, dia hidup di lingkungan yang rusak, tapi dia tidak terpengaruh. Coba, ya kongka anak tak macule si bawa Pak Goli pemain kaleren, 2 ngaso mi mak goli, boto goli di kogan naik 3 ngaso. Ya kongka anak tak makokomano, 3 ngaso mi makokomano mapak dite ni. 3 ngaso mapak dite boto ni. 3 ngaso boto minau ni mano. Kenapa? Itu karena pengaruh. Tapi Nabi itu tidak. Kenapa Nabi tidak terpengaruh? Karena ternyata bibitnya yang bagus.
ambokna nabitta arwane matandre siri nama kelempu, indokna nabitta makunrei matandre siri, dan juga sangat mulia sehingga si runtu arwane melempue siba makunrei matandre siri, sehingga anaknya lahir Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Magai nasabak bibi na mematto makanja. Tapi kita coba digarek balik ya. Arwani kundru kala silasi siala makunrai dimpe toto ko madece ni anakna makumani batek dogi dena melo madece. Itulah sehingga narekomelo ki mak baine di arwanewe aja na cantik na tita, karena kecantikan bisa dimodel, tapi iman dan hati itu susah. Jadi Pak Mega makokoi wanita cantik di media sosial, tapi karena dia pakai kamera 360, wah,